Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks fabel. Dalam cakupan materi, mengenali ciri fabel. Kalian sudah pernah dengar cerita tentang kancil dan buaya kan? Atau cerita rubah dan anggur, kancil dan anjing pemburu, monyet dan buaya, dan masih banyak cerita binatang lainnya. Nah, semua itu merupakan cerita fabel. Jadi, fabel itu cerita yang bagaimana sih? Simak penjelasannya berikut. Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut dengan cerita moral, karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Setelah mengetahui pengertian fabel, selanjutnya simak penjelasan mengenai ciri-ciri fabel berikut. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, ya layaknya seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan merupakan kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian ciri bahasa yang digunakan merupakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh yaitu pelaku atau pemeran dalam cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, kemudian tokoh antagonis, tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis, atau biasa disebut dengan tokoh jahat. Selanjutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah. Unsur yang ketiga yaitu watak atau karakter. Watak atau karakter adalah sifat tokoh yang terdapat dalam cerita. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar terdiri atas tiga bagian. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang kelima yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita. Jalan cerita dalam sebuah cerita naratif ada yang maju, mundur, atau campuran. Unsur yang keenam adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Cara yang digunakan bisa secara langsung atau tidak langsung. Unsur yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penceritaan yang digunakan oleh pengarang. Sudut pandang yang digunakan bisa orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, seperti dia, ia, atau menggunakan nama tokoh. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat yang disampaikan bisa saja tersurat atau tersirat. Makna tersurat adalah makna yang disampaikan secara jelas, sehingga mudah dipahami karena terdapat dalam teks. Sedangkan makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara jelas atau secara tidak langsung di dalam teks. Cakupan materi selanjutnya adalah
mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Yang pertama yaitu fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fabel adaptasi. Fabel adaptasi merupakan fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya di rumah dan di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Selanjutnya, ditinjau dari kemunculan pesan, jenis fabel dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda merupakan fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda yaitu fabel yang tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Mengapa ada jenis fabel yang menggunakan koda dan yang tidak menggunakan koda? Karena koda bersifat opsional. Artinya, boleh ada, boleh tidak. Bergantung kepada pengarangnya. Jika pengarang ingin menyampaikan amanatnya secara eksplisit, maka fabel disajikan menggunakan koda. Jika pengarang ingin menyampaikan amanatnya secara implisit, maka fabel disajikan tanpa koda. Dalam penjelasan jenis fabel dengan koda dan tanpa koda ini, terdapat kata eksplisit dan implisit. Ini berkaitan dengan penjelasan unsur fabel pada bagian amanat tadi ya, yaitu tersurat dan tersirat. Eksplisit dapat kita padankan dengan kata tersurat, dan implisit dapat kita padankan dengan kata tersirat. Mari kita baca fabel yang berjudul Belalang Sembah berikut. Suatu hari, di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu, dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja, "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan.
musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Selanjutnya mari kita rangkai peristiwa yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah tersebut. Peristiwa pertama, semut membuat sarang dari dedaunan. Peristiwa kedua, para semut mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin. Peristiwa ketiga, belalang sembah hanya berlatih menari. Peristiwa keempat, belalang sembah heran dengan yang dilakukan oleh para semut yang sibuk mengumpulkan makanan ke dalam sarang. Belalang sembah pun bertanya kepada semut penjaga. Peristiwa 5, belalang sembah mengajak para semut untuk menari saja daripada mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin karena musim dingin masih lama. Peristiwa 6, saat musim dingin tiba, belalang sembah kelaparan karena tidak memiliki persediaan makanan dan berlari ke rumah semut untuk meminta makanan. Peristiwa ketujuh, semut yang semula enggan memberikan makanannya kepada belalang sembah akhirnya berubah pikiran karena merasa tidak tega dan kasihan. Kemudian kita mendaftar tokoh yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Tokoh pertama yaitu semut dan tokoh kedua belalang sembah. Mendaftar perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata dalam cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah. Watak tokoh dalam cerita, semut rajin karena mengumpulkan persediaan makanan menjelang musim dingin. Kondisi tokoh dalam kehidupan nyata, semut rajin dan gigih dalam bekerja atau mencari makanan. Watak tokoh dalam cerita Belalang Sembah memiliki watak tidak pandai mengelola waktu dengan baik. Menjelang musim dingin, belalang sembah hanya menari daripada mengumpulkan persediaan makanan. Kondisi tokoh dalam kehidupan nyata, belalang sembah mencari makanan hanya pada saat membutuhkan. Itulah penjelasan tentang mengenali ciri fabel. Untuk penjelasan mengenai unsur dan struktur fabel, ada di video sebelumnya ya. Silakan lihat linknya di deskripsi video ini. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.